Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suwartanto dengan NIM 415180100120. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa yang sudah saya jawab pada pertanyaan yang ada untuk tugas besar 1 mata kuliah Natural Language Processing. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan NLP? NLP itu merupakan singkatan dari Natural Language Processing. Adalah cabang ilmu dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Nah, bahasa natural merupakan bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Jadi, Natural Language Processing ini bisa diartikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapannya sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Nah, yang pertama ada disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim atau makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya, kata bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi dengan kata makna berbeda namun terkait, ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks pengguna. Lalu ada ambiguitas sintaksis atau syntactic ambiguity. Merupakan suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Lalu ada masukan yang tak sempurna atau tak teratur. Merupakan aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Lalu ada pertuturan. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penuturan atau penulisan. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Lalu pada pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Nah, yang pertama ada Intelligent Personal Assistant. Merupakan perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna, lokasi, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online. Contohnya seperti cuaca, keadaan lalu lintas, berita, saham, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah Siri pada produk-produk Apple dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Lalu ada chatbot, program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan salah satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Nah, lalu ada mesin translation, merupakan program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara dari satu bahasa alami ke bahasa lainnya. Contohnya Google Translate. Lalu pada pertanyaan keempat, apa kegunaan diberi NLTK dan sastrawi? Nah, NLTK ini merupakan singkatan dari Natural Language Toolkit atau
adalah menyediakan alat yang baik untuk mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sastrawi berguna untuk mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Lalu pada pertanyaan kelima, apa sih tujuan dari scaffolding? Tujuan dari scaffolding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, di mana huruf A sampai Z saja yang dapat diterima, sedangkan untuk karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Lalu pada pertanyaan ke-6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Lalu untuk pertanyaan ke-7, jelaskan tentang stopword dan berikan contohnya. Stopword merupakan kata yang biasanya muncul dari jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya, stopword dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Lalu untuk pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python Sastrawi. Library Sastrawi menerapkan algoritma Najif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Contohnya, form Sastrawi stemmer victory import stemmer victory sama dengan stemmer victory sama dengan victory read stemmer tutup kurung. Kalimat sama dengan Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Jadi menurut Andi belanja online lebih praktis dan murah. Hasilnya sama dengan stemmer.stem dalam kurung kalimat print hasil. Lalu yang ke-9, apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings ini merupakan proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata merupakan vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Lalu untuk pertanyaan nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word2vec. Word2vec merupakan algoritma word embedding yang memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Word2vec merepresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Word2vec mengadakan informasi lokal dari bahasa. Semantik yang dipelajari dari kata tertentu dipengaruhi oleh kata-kata sekitarnya. Model ini mendemonstrasikan kemampuan untuk mempelajari pola linguistik sebagai hubungan linier antar vektor kata. Terdapat dua algoritma word2vec, yaitu Continuous Big of Word atau CBO dan Skipgram. Lalu untuk nomor 11, apa definisi dari bug of word? Bug of words ialah sebuah gambaran sederhana digunakan dalam pengolahan bahasa secara bahasa alami dan
pencarian informasi bag of words, merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Lalu untuk nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Metode fast text merupakan metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi support. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Lalu nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? Nah, n-gram merupakan suatu urutan unit yang pada umumnya berupa karakter tunggal atau string yang dipisah oleh spasi. N-gram merupakan potongan n karakter yang diambil dari suatu string. Blank ditambah pada awal dan akhir suatu string untuk mengetahui batas awal dan akhir suatu string. Dapat disimpulkan bahwa untuk string berukuran n akan dimiliki n unigram dan n+1 bigram, n+1 trigram, dan seterusnya. Lalu untuk nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Nah, terdapat contoh sebuah kalimat, aku sayang ibu karena dia bekerja keras. Jika n sama dengan 2 maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi aku sayang, lalu sayang ibu, lalu ibu karena, lalu ada karena dia bekerja, dan di sini ada bekerja keras. Nah, pada contoh kalimat yang di atas terdapat 6 n-gram dalam kasus tersebut. Perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata tiap 2 kata, di mana kejadiannya terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju 1 kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Lalu nomor 15, jelaskan definisi dari something. Nah, something merupakan sebuah metode penghalusan yang sering diterapkan dalam bentuk interpolasi. Contoh, Kaiser ni berevolusi dari interpolasi diskon absolut yang menggunakan model bahasa orde tinggi. Miss lebih tinggi n, dan orde rendah mengalokasikan kembali beberapa masa probabilitas dari 4 gram atau 3 gram ke model unigram yang lebih sederhana. Rumus untuk pemulusan diskon absolut yang diterapkan pada model bahasa bigram. Nah, lalu nomor 16, jelaskan mengenai Laplace something. Nah, Laplace something merupakan teknik something paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya, semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Laplace something tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-grams modern, tetapi menjadi konsep dasar atau juga sebagai baseline bagi banyak algoritma something yang hadir kemudian. Lalu nomor 17, apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Nah, backoff dan interpolasi merupakan teknik untuk mencari suatu nilai variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan
Ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Lalu nomor 18, jelaskan mengapa K-nearly something memiliki kinerja yang baik. Nah, K-nearly secara luas dianggap sebagai metode penghalusan yang paling efektif karena penggunaan pengurangan mutlak dengan mengurangkan nilai tetap dari suku order rendah. Probabilitas untuk menghilangkan n-gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Pendekatan ini dianggap sama efektifnya untuk n-gram yang lebih tinggi dan lebih rendah. Metode ini diusulkan dalam makalah tahun 1994 oleh Reinhard K-Neser, Ute Essen, dan Hermanni. Lalu nomor 19, apa sih latar belakang munculnya metode stupid bake-off? Nah, stupid bake-off ini merupakan munculnya ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-grams berorder lebih tinggi di bobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Lalu nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode Go-Turing something? Nah, pemikiran dasar dari Go-Turing something merupakan memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Kata atau n-gram atau suatu kejadian yang hadir sekali disebut sebagai singleton. Dalam rangka menghitung frekuensi singleton, kita perlu menghitung NC atau jumlah kehadiran yang hadir sebanyak berapa kali. Pada Go-Turing ada anggapan bahwa semua kata terdistribusi secara binominal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.